Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar tentang hukum-hukum tajwid yang ada pada Al-Qur'an. Dan pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah hukum-hukum tajwid pada surat Al-Qadr. Tapi sebelum kita lanjut, silakan untuk subscribe channel Ngaji Bareng 04 untuk terus mendukung channel ini untuk semakin berkembang. Ya, silakan diperhatikan. Kita akan coba baca terlebih dahulu surat Al-Qadr ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, di sana ada hukum gunnah musyaddadah, sebab ada nun yang bertasydid. Cara bacanya didengungkan. Dengungannya ditahan, boleh 2, boleh 3, boleh 4 ketukan sampai kerasa ke hidung ya. Inna kerasa. Kalau hidung kita dipijit, ada yang sampai hidung, kerasa sampai hidung gitu. Di sana ada hukum mad jaiz munfasil ya. Sebab ada mad yang bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah atau dalam kalimah yang berbeda. Madnya adalah mad tabi'i ya. Lebih lengkapnya yaitu alif yang sebelumnya fathah ya, atau fathah ketemu alif. Itu adalah mad tabi'inya, bertemu dengan hamzah. Hamzahnya adalah yang a di kalimat anzala. Jadi a sama mad tabi'inya sudah ada dalam dua kalimat atau terpisah. Jadi cara bacanya boleh 4 atau 5 harokat. Inna anza. Di sana ada ikhfa ausat. Karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu zai. Cara bacanya disamarkan sambil berdengung. Karena ini adalah ausat, pertengahan, artinya zai-nya ini makhraj hurufnya tidak terlalu dekat, tidak juga terlalu jauh dengan nun. Jadi bunyi samar sama bunyi dengungannya itu seimbang. Anza. Jadi mulut kita sudah siap-siap menuju huruf zai ya. Anzalna. Nah, di sana ada hukum bacaan mad tabi'i atau mad asli. Karena ada nun yang berharokat fathah berdiri atau pengganti dari fathah dan alif ya, fathah berdiri itu. Dibacanya panjang 2 harokat. Atau biar lebih konsisten di ayun, 1 ayunan. Na gitu. Anzalnahu fi ada hukum mad tabi'i. Karena ada kasrah bertemu ya sukun. Jadi ingat-ingat pasangan kasrah untuk mad tabi'i adalah ya sukun, atau pasangannya ya sukun adalah kasrah di huruf sebelumnya. Bacanya sama, panjang 2 harokat. Fi lai. Di sana ada huruf lin atau harf lin. Karena ada fathah yang bertemu dengan ya sukun. Jadi dibacanya ini lunak aja, lunak atau lembut. Lailatil. Ini ada hukum bacaan alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah yaitu qaf. Cara bacanya alif lamnya dibaca jelas atau izhar. Oleh karena itu biasa disebut dengan
izhar qamariyah. Lailatul qadr. Qadr. Dalnya adalah qalqalah sughra. Karena huruf qalqalahnya sudah sukun dari sananya, jadi sukunnya sukun asli, bukan karena berhenti. Cara bacanya adalah dipantulkan, pantulannya kecil aja ya. Salah satu cirinya dia ada di tengah-tengah bacaan ya. Qadr, qadr. Ro-nya apabila kita wasal ke ayat kedua, fi lailatil qadri wa ma. Ro-nya itu tipis atau dihukumi tarqiq ya, dibacanya tipis karena ro-nya barisnya kasroh. Tapi karena kita berhenti ya, maka ro-nya ini dibaca secara tafkhim atau tebal ya. Kenapa? Karena ro-nya kan disukunkan jadi huruf sukun. Kalau ro-nya sukun, kita harus lihat huruf-huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya adalah harokatnya sukun, berarti lihat lagi huruf sebelumnya lagi, yaitu qafnya. Qafnya harokatnya fathah, jadi ro-nya ikutan tebal ya. Qadr, qadr gitu. Dan dua huruf sukun bertemu ya, ini namanya waqaf isyarah, yaitu dal sukun ketemu sama ro yang disukunkan. Dua huruf berdampingan, dua-duanya sukun, maka cara bacanya adalah yang huruf kedua terakhirnya, yang dalnya itu dibaca sebagaimana biasanya. Kalau ada pantulan ya pantulin dulu, kalau ada hamesnya ya hamesnya keluarin dulu gitu. Nah baru yang sisanya, yang ro-nya itu dibaca berisyarah lebih lirih atau lebih pelan dari huruf sebelumnya. Qadr, karena ro-nya tebal, qadr. Tuh ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma, di sana ada hukum bacaan majjaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam beda kalimat. Mad tabi'inya adalah fathah ketemu alif ya, fathahnya di mim. Dan hamzahnya adalah a, masuk ke kalimat selanjutnya adra, udah beda kalimat. Cara bacanya panjang, boleh 4, boleh 5. Wa ma ad. Dalnya adalah qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya asli ya, bukan karena disukunkan. Cara bacanya dipantulkan, pantulannya kecil aja ngalir. Wa ma adra gitu. Ro, di sana ro-nya dibaca secara tafkhim atau tebal karena ro-nya berbaris di atas atau fathah. Jadi kalau barisnya ro-nya fathah atau domah tebal ya. Ro adra kama, ma-nya mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Bacanya panjang 2 harokat. Ma lai-nya adalah haruf lin karena fathah bertemu ya sukun. Bacanya lunak aja, nggak usah dipanjangin, jadi dilunakkan, dilembutkan. Lailatul, ada alif lam qamariyah lagi karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu qaf. Salah satu cirinya adalah lamnya ada sukunnya kalau kita nggak bisa menghafal huruf qamariyahnya. Jadi lihatnya alif lam sama huruf selanjutnya gitu ya. Cara bacanya alif lamnya dibaca jelas atau diizharkan. Lailatul qadr. Dalnya qalqalah sughra karena sukunnya asli ya, bukan karena disukunkan karena waqaf, asli. Dipantulkan ya, cara bacanya dipantulkan dan pantulannya kecil aja. Qadr. Ro-nya sama seperti ayat pertama. Kalau wasol, ro-nya dibaca tarqiq karena harokatnya kasroh. Tapi kalau waqaf dia kan jadi sukun. Kalau sukun, lihat huruf sebelumnya. Karena huruf sebelumnya sukun lagi, lihat lagi huruf sebelumnya lagi. Karena fathah di atas, maka ro-nya ikut tebal. Qadr. Dan sama, ini juga 2 huruf sukun bertemu dan huruf kedua terakhirnya bukan huruf mad, bukan alif, bukan waw, bukan ya sukun.
maka cara bacanya huruf kedua terakhir yang sukun dibaca sebagaimana biasanya. Jadi ini karena ada pantulan, pantulin dulu, dan huruf terakhir lebih lirih ya, lebih pelan suaranya sisanya ya. Qadr, ro-nya tebal. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lai ada harf lin, karena ada fathah bertemu ya sukun, dibacanya lunak. Lailatul Qad, ada alif lam qomariyah, karena ada alif lam bertemu dengan huruf qomariyah yaitu qaf. Cara bacanya sama seperti ayat-ayat sebelumnya, yaitu diizharkan, alif lamnya dibaca jelas. Lailatul Qad, dalnya qalqalah sugro karena sukunnya sukun asli, bacanya pantulannya kecil. Lailatul Qadri, ri-nya dibaca secara tarkik atau tipis karena ro-nya barisnya kasroh, jadi otomatis kalau ro ada harokatnya nggak usah lihat huruf kiri kanannya, udah aja lihat harokatnya apa. Kalau di atas tafkhim, kalau di bawah tarkik atau tipis ya. Di atas ada waqaf, ada mulwaqfi, dilarang berhenti, jadi kita nggak berhenti di sini ya. Lailatul Qadri khai, di sana ada harf lin. Cara bacanya sebabnya karena ada fathah bertemu ya sukun. Cara bacanya lunak atau lembut, khai ya. Khairum mi, rum ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf mim. Jadi cara bacanya idgham dimasukkan bi gunnah dengan dengungan. Jadi kita masuk sambil berdengung ya. Khairum, langsung fokus ke huruf mim yang kedua. Jadi fokus ke huruf mim ya. Khairum, sampai kerasa ke hidung dulu, baru lepasin. Khairum min a. Min ada izhar karena ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Cara bacanya nunnya dibaca dengan jelas. Min alfi syahr. Syahr, ro-nya dibaca secara tebal ya, karena kita berhenti di sini. Jadi ro-nya kalau wasol bacanya tipis, barisnya di bawah. Tapi karena kita berhenti, berarti kan ro-nya disukunkan jadi sukun. Kita harus lihat huruf sebelumnya kayak tadi. Huruf sebelumnya sukun, berarti lihat huruf yang sebelum sukunnya. Shinnya fathah kan? Berarti ro-nya dibaca tebal. Syahr. Syahr. Syah, haknya alirin dulu, baru ro-nya sisanya. Syahr. Gitu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazza, tekan zainya ada tasydidnya tapi tidak ada hukum tajwidnya. Tanazzalul ada alif lam qomariyah karena ada alif lam bertemu huruf qomariyah yaitu mim. Cara bacanya alif lamnya dibaca jelas. Tanazzalul la mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mad tabi'inya adalah diwakili oleh fathah berdiri. Fathah berdiri itu pengganti fathah dan alif ya. Bertemu hamzah, hamzahnya yang i ya. Jadi cara bacanya panjang 4 atau 5. Jadi i-nya itu sama mad tabi'inya berada dalam satu kalimah. Karena al-malaikah itu satu kalimah, nggak bisa dipisahin ya. Tanazzalul malaikatu warru. Alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu ro. Salah satu cirinya huruf setelah alif lam yaitu ro ada tasydidnya. Cara bacanya diidghamkan atau langsung dimasukkan ke huruf syamsiyahnya ya. Oleh karena itu biasa disebut dengan idgham syamsiyah. Jadi warru ya. Warru, ru mad tabi'i karena dhammah bertemu waw sukun, dibacanya panjang 2 harokat. Warruhu
fi mad tabi'i lagi, kasrah bertemu ya sukun, bacanya panjang 2 harokat. Fiha, ha mad tabi'i lagi, dibaca panjang 2 harokat ya, karena fathah bertemu dengan alif. Bi'ilni ro-nya dibaca secara tafkhim atau tebal ya, karena ro-nya barisnya di atas atau fathah, jadi otomatis ya kalau barisnya di atas tebal. Bi'ilni rabbi, tekan tasydidnya ya, ba yang ada tasydidnya tekan, rabbihim. Kalau kita berhenti tidak ada hukum ya, tapi kalau misalkan kita ngewasol, tadi kan kita wasol rabbihim, di sana ada idgham mimi karena ada mim sukun bertemu mim, cara bacanya berdengung, rabbihim bihim gitu. Di atasnya ada waqaf jaiz, ini boleh memilih ya, boleh berhenti, boleh disambung tanpa harus mengulang dari kalimat sebelumnya. Mingku, ming ada ikhfa ab'ad karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yaitu kaf. Cara bacanya dengungnya lebih gede daripada samar-samarnya. Kan ikhfa itu dibacanya samar sambil berdengung ya. Samar itu bunyi yang tidak jelas, tidak terlalu idhar, tidak terlalu jelas, tidak terlalu idgham, tidak juga dimasukkan. Dengung itu suara yang kerasa sampai hidung. Jadi untuk ikhfa ab'ad ini, nun ketemu kaf ini, suara dengungannya lebih terasa, lebih gede, lebih kedengeran dibandingkan samar-samarnya. Karena hurufnya jauh dari nun, jadi langsung masuk ang, ming gitu. Ming kulli, tekan lamnya ada tasydid, kulli amr. Ro-nya kalau wasol dia ada hukum bacaan ro yang tarkik ya, karena barisnya di bawah. Tapi karena kita berhenti, ro-nya kan sukun, sama seperti tadi kita lihat huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya mim sukun. Berarti lihat lagi huruf sebelum mim fathah. Berarti ikut ke yang fathah ya. Berarti tebal ro-nya, amr gitu. Dan mim sukun ketemu sama ro yang disukunkan, 2 huruf sukun bertemu, disebutnya dengan waqaf isyarah. Mimnya dibaca sebagaimana mestinya, jadi sesuai sifat-sifatnya. Kalau dia ada tawasud, ada aliran dikit, alirin dulu dikit, amr, baru ke ro, sisanya lebih lirih ya, ro-nya tebal. Salamun hiya hatta matla'il fajr. La-nya mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas lam, dibacanya panjang 2 harokat. Salamun ada izhar karena tanwin dhammah bertemu dengan ha, bacanya jelas. Salamun hiya hatta, ditekan. Ta mad tabi'i karena ada fathah berdiri ya di atas huruf ta, dibacanya panjang 2 harokat. Oh iya, tadi lupa ada tanda waqaf ya, waqaf muraqabah. Ada 2.3, ada sepasang titik 3. Tadi kita berhenti di yang ayat keempat, berarti di yang ke ayat kelima nggak boleh berhenti ya. Jadi dia harus memilih salah satu tanda kalau mau berhenti. Salamun hiya hatta mata. Ada qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya yaitu to sudah sukun dari sananya, sukun asli. Jadi pantulannya kecil, mata. Matla'il alif lam qamariyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu fa. Cara bacanya alif lamnya dibaca jelas. Matla'il fajr. Jimnya dia punya hukum qalqalah sughra. Jadi jimnya sudah sudah sukun dari asalnya, jadi pantulannya kecil aja. Dan ro-nya karena kita berhenti, ro-nya jadi ro sukun, berarti kita harus lihat huruf-huruf sebelumnya ya. Ro-nya sukun, jadi dibacanya secara tebal. Kenapa? Karena ro sukun, lihat kalau ro sukun harus lihat huruf sebelumnya kan. Huruf sebelumnya jimnya sukun juga. Lihat lagi huruf sebelumnya lagi fa, fathah, berarti ro-nya tebal, ikut ke fa ya, fajr. Kita baca lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.